Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini, Nenek Ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, pada hari ini mari kita berdoa bersama terlebih dahulu, yang dipimpin oleh ketua kelas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadina nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang artinya kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita melanjutkan materi kita minggu lalu, uh, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Berapa orang yang nggak hadir hari ini? Keterangannya 2 orang. 1 sakit, 1 izin. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi kita minggu kemarin, yaitu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi materi kita ini bagaimana kita menerapkan sholat dan zikir dan makna sholat dan zikir. Nah, titik fokus materi ini yang pertama yaitu makna sholat, yang kedua makna zikir, yang ketiga sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang keempat mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten. Nah, adapun tujuan pembelajaran ini yaitu melalui yang pertama, melalui pembelajaran inquiry ini, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang kedua, melalui teknik pembelajaran, teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh dari perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar di lingkungan sosial. Dan yang ketiga, yaitu melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat quote tentang sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam media sosial atau lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, jadi untuk ice breaking kita supaya lebih semangat lagi, sebelum pembelajaran, mari kita tepuk semangat. Nah, 1, 2, 3. Semangat. Nah, mudah-mudahan kita semangat dalam belajar. Nah, makna sholat dan zikir. Ini karena minggu kemarin juga sudah Ibu jelaskan, jadi sedikit Ibu menjelaskan tentang makna sholat. Jadi sholat itu secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Jadi menurut istilah, sholat itu dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu makna sholat. Nah, adapun makna zikir, secara garis besarnya, arti zikir itu menurut bahasa adalah ingat. Jadi zikir itu bisa kita artikan yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kita kepadanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Ini ada 3 tata cara berzikir. Mungkin yang kita ketahui selama ini itu berzikir itu hanya dilakukan setelah sholat.
Jadi zikir itu ada 3 tata caranya. Yang pertama itu zikir dengan hati, itu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha kuasa. Nah, itu zikir dengan hati. Yang kedua itu zikir dengan ucapan. Gimana zikir dengan ucapan? Yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan nama Allah. Contohnya adalah tahmid, bacaan tahmid, tasbih, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Itu termasuk berzikir. Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa membaca Al-Quran itu bukan berzikir. Zikir itu hanya dilakukan setelah sholat, bukan. Jadi membaca Al-Quran itu juga termasuk ke dalam zikir. Karena menurut makna zikir tadi, kaitannya dengan makna zikir tadi, bahwa zikir itu merupakan artinya yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca Al-Quran, itu kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya, merupakan zikir dengan perbuatan. Nah, zikir perbuatan itu bagaimana kita menjauhi larangan Allah dan menaati perintah-perintah Allah. Itu zikir dengan perbuatan. Dibedakan ya zikir dengan hati, zikir dengan ucapan, dan juga zikir dengan perbuatan. Nah, jadi hari ini yang sebenarnya yang kita bahas itu hikmah sholat dan zikir. Apa sih hikmah dari sholat dan zikir ini? Apa hikmah kita mengerjakan sholat dan zikir nih? Nah, yang pertama yaitu agar tertanamnya akidah tauhid dalam jiwa seseorang. Nah, yang kedua itu apabila kita melakukan sholat dan zikir, kita akan mendapatkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan diri dari kelalaian. Yang keempat, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik karena kita selalu mengingat Allah, maka hubungan hambanya dengan Allah itu akan sangat erat dengan cara sholat dan berzikir. Selanjutnya memperkuat jiwa seseorang dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang baik dan bermanfaat. Itulah hikmah salat dan zikir. Maka apabila kita mengerjakan salat dan zikir ini secara konsisten, insya Allah kita akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana caranya kita mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir ini secara secara konsisten? Secara konsisten berarti secara istiqomah ini itu secara konsisten. Ini nggak ada bolong-bolongnya lagi, itu namanya konsisten. Nah, yang pertama itu bahwa kita menyadari dulu bahwa sholat dan zikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tidak melaksanakannya, maka terjadilah jarak antara hamba dan penciptanya. Nah, itu. Yang selanjutnya itu memahami manfaat sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita pahami, kita renungkan apa manfaat sholat bagi kehidupan kita sehari-hari. Apakah ada manfaatnya atau tidak? Nah, itu juga sudah Ibu jelaskan minggu kemarin apa manfaatnya. Salah satunya itu bisa melatih kita mendisiplinkan waktu. Itu manfaat dari sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya itu jangan menunda sholat dan malas berzikir. Nah, kebanyakan dari kita bahwa terkadang itu sholat itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Dan tergesa-gesa, nah yang penting ada sholat, tergesa-gesa. Jadi tidak berzikir setelah sholat. Nah, jangan menunda sholat dan jangan malas berzikir. Apabila kita melaksanakan sholat, usahakan untuk berzikir. Karena itu termasuk ke dalam itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan mendekatkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya niat yang tulus.
Berikutnya lagi lakukan sholat berjamaah. Nah, untuk konsisten itu kita harus memiliki niat yang tulus, tidak ada paksaan dari orang lain. Jadi niat dari dalam diri kita itu niat yang tulus, ingin melaksanakan sholat, eee, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lakukan sholat berjamaah, selanjutnya lakukan sholat berjamaah, itu untuk melatih kita konsisten atau istiqomah dalam melaksanakan sholat. Apabila rumah kita dekat dengan masjid, kalau udah masuk uh, waktu sholat, dah azan, kita sholat ke masjid, sholat berjamaah ke masjid. Itu juga melatih kedisiplinan kita untuk sholat tepat waktu. Selanjutnya, berteman dengan orang yang rajin sholat. Itu otomatis ada pepatah yang mengatakan, kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan baik. Apabila kita berteman dengan orang yang perilakunya buruk, maka kita akan ikut berperilaku buruk. Nah, jadi carilah teman itu, teman yang seiman. Nah, maksudnya tahu seiman, sejalan, seiman, itu dengan apabila kita salah, ia bisa mengingatkan, teman yang bermanfaat untuk kita. Nah, bisa mengajak kita ke jalan kebaikan. Jadi teman kita lihat teman kita sholat, kita mau sholat juga. Nah, itu namanya berteman dengan orang yang rajin sholat, maka kita akan ketularan untuk rajin sholat. Selanjutnya banyak membaca buku keislaman. Jadi banyaklah membaca referensi-referensi seperti sekarang ini di media sosial itu banyak ada video-video motivasi, ada quotes-quotes yang bisa memotivasi kita untuk melaksanakan sholat, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk melakukan zikir, dan banyak kumpulan-kumpulan doa, kumpulan zikir pagi dan sore, kumpulan doa-doa setelah sholat. Banyak di media sosial itu, apalagi di TikTok, di Instagram, banyak quote-quote yang di dalam Instagram, di TikTok tentang sholat dan zikir. Itu bisa menjadi referensi kita. Jadi itu penjelasan pada hari ini. Jadi untuk hari ini itu kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu kemarin, silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Dah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, jadi tugas kelompoknya yaitu di sini Ibu ada beberapa contoh. Nah, karena minggu kemarin sudah Ibu instruksikan kalau hari ini itu kita boleh bawa HP ke sekolah karena pada materi ini ada tugas project untuk setiap kelompok, yaitu ini tugas kelompok. Kalian lihat gambar ini. Nah, lihat gambar yang Ibu tayangkan, yaitu sebuah quotes tentang sholat. Jangan lupa sholat, Allah bisa ambil kamu kapan saja. Dengan adanya quote ini, apa yang kalian rasakan dengan membaca quotes ini, kata-kata ini? Nah, apa yang kalian rasakan? Nah, jangan lupa sholat. Allah bisa ambil kamu kapan saja. Jadi ini memotivasi kita untuk melakukan sholat. Nah, jadi kita ingat bahwa Allah mengambil seseorang itu, memanggil seseorang itu tidak harus orang tua,
Tidak harus di tempat ini, misalkan tempat itu kita tidak tahu sama sekali karena bisa dilakukan kapan saja. Nah, ini salah satu contoh quotes. Ada lagi contohnya, nah, ayo sholat karena mati tidak ada notifikasi. Nah, jadi tidak ada peringatan terlebih dahulu. Besok siap-siap, besok kalian akan meninggal, atakan siap-siap minggu depan kalian akan meninggal, nggak ada notifikasi sama sekali. Nah, selanjutnya ada nih. Sesibuk apapun kamu, jangan tinggalkan sholat. Karena sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Sholat itu, ingat, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Beda nih, dibedakan. Sholat itu penting. Nah, bukan yang penting sholat. Yang penting sholat itu berarti yang penting kita melakukan sholat. Asal-asalan lah, inilah, tergesa-gesa lah sholatnya ini. Itu namanya yang penting sholat. Kalau sholat itu penting, berarti wajib kita lakukan. Karena sholat ini yaitu tiang dari agama kita. Nah, tiang agama, maka dari itu sholat ini tidak boleh kita tinggalkan. Nah, itu ada 3 contoh dari quote tadi. Jadi kalian bikin quotes ini tentang sholat dan zikir itu di setiap kelompok kan ada HP. Nah, ada HP. Jadi project kita hari ini yaitu kalian bikin quotes tentang sholat dan zikir. Bisa berupa foto atau video, boleh, sangat boleh, tentang sholat dan zikir ini. Nanti kalian per kelompok, nah cukup satu, atau kalian bikin satu quote itu dalam bentuk foto atau itu dibikin di Canva, di aplikasi Canva. Itu memudahkan kalian bikin quote dan kalian lihat contoh-contohnya, mungkin kata-katanya itu bisa dari kalian sendiri, bagaimana caranya kalian mengajak orang lain untuk melaksanakan sholat dan zikir. Nah, jadi silakan dibikin project kita hari ini yaitu kalian bikin quotes di Canva. Nah, jadi setiap kelompok itu bikin satu. Boleh dalam bentuk foto, dalam bentuk gambar, atau bentuk video. Silahkan Ibu kasih waktu 20 menit cukup. Kan mudah kan di Canva itu kan mudah. Kalian bikin, kalian cuma ngetik kata-katanya aja. Bisa 20 menit atau 25 menit. Ya, 25 menit. Nanti dikumpul, harus selesai ya. Nah, silakan kalian bekerja sama, berdiskusi, cari kata-katanya yang sebagus mungkin, buat quotes-nya yang estetik mungkin, yang mungkin bisa mengajak orang lain untuk melakukan sholat. Nah, silakan dikerjakan. Berapa?
Ada yang udah selesai, ada kelompok yang udah selesai, silakan dikirim dengan Ibu. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ini sebagai contoh dari kelompok 3. Ini contoh dari kelompok 3. Jadi, kata-katanya solusi dari semua masalah adalah sholat. Nah, ini contoh dari kelompok 3. Silakan kelompok yang lain yang belum selesai ini sebagai contoh ya, contoh dari kelompok 3. Jangan dibikin seperti ini semua. Nah, solusi dari semua masalah adalah sholat. Nah, kata-katanya bagus nih untuk kelompok 3. Nah, solusi dari semua masalah adalah sholat. Jadi setiap manusia itu, setiap dari kita itu apabila memiliki masalah pasti ingin meluapkan, mencari tempat cerita, mencari tempat berbagi, cari tempat untuk mencurahkan masalah kita. Jadi sholat itu adalah solusi dari semua masalah. Nah, tempat kita mengadu, tempat kita mencurahkan, tempat kita berbagi masalah, apa segala macam. Dengan sholat itu kita mendapatkan ketenangan jiwa. Mungkin itu ya maksud dari kelompok 3, solusi dari semua masalah adalah sholat. Bagus nih kata-katanya. Coba untuk kelompok lain lagi, sekreatif mungkin kalian bikin. Nah, laga. Kesimpulan untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu jangan kita tinggalkan sholat karena sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi cukup untuk hari ini, semoga apa yang kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.